Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang mempresentasikan materi metode numerik yang dimana kami memfokuskan yaitu penyelesaian sistem persamaan linear atau disebut dengan SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel. Nah, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama kita untuk menjelaskan materi apa yang akan kami bawakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Kali ini saya akan mempresentasikan metode numerik, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear yang menggunakan metode Gauss-Seidel. Algoritma Gauss-Seidel sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Metode ini berlainan dengan metode Gauss-Jordan dengan Gauss-Naib, karena metode ini menggunakan iterasi dalam menentukan harga X1, X2, sampai X selanjutnya. Kelemahan metode eliminasi ini dibandingkan metode yang lain. Dalam metode eliminasi sulit untuk digunakan dalam menyelesaikan SPL berukuran besar. Adapun metode untuk menyelesaikan SPL yang menggunakan proses iterasi, baik untuk menyelesaikan SPL yang besar bila diketahui SPL seperti di bawah ini. Contoh SPL-nya A11, X1 ditambah A12, X2 ditambah A13 dan seterusnya. Nah, rumus dari metode iterasi Gauss-Seidel ini yaitu X1 sama dengan 1 per A11, B1 dikurang A12, X2 dikurang A13 dan seterusnya. Metode iterasi Gauss-Seidel ini dengan menghitung nilai-nilai X menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus sehingga nilai untuk setiap X-nya sudah sama dengan nilai X pada iterasi sebelumnya, maka diperoleh penyelesaian dari SPL tersebut. Atau dengan kata lain, proses iterasi dihentikan bila selisih nilai X iterasi sama dengan 1 sampai dengan N dengan nilai X pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Rumus epsilonnya adalah X yang baru dikurang X sebelumnya per X yang barunya dikali 100%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Di sini saya Sultan Fadil yang akan memberikan contoh pertama, yaitu di mana soalnya itu 3X tambah Y kurang Z sama dengan 5 dan 4X tambah 7Y kurang 3X sama dengan 20 dan 2X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 10, yang dimana pertama-tama kita akan menurunkan seperti ini, seperti rumusnya yang itu X sama dengan 5 kurang Y tambah Z per sepertiga dibagi 3 dan Y sama dengan 20 kurang 4X tambah 3Z bagi 7 dan Z sama dengan 10 kurang 2X tambah 2Y bagi 5. Nah, seperti yang dan rumusnya itu adalah Y sama dengan Z sama dengan 0, yang dimana pertama kita harus mencari nilai variabel X-nya dulu, yaitu X sama dengan 5Y seperti ini, 5Y kurang 5 kurang Y tambah Z dibagi 3 yang sama dengan 5 kurang 0 tambah 0 yang dibagi 3 yang hasilnya adalah 1,6667 dan kemudian variabel Y-nya akan kita cari yaitu 20 kurang 4X tambah 3Z dibagi 7 yang sama dengan 2 kurang 4 yang dimana X-nya sudah kita temukan yaitu 1,6667 ditambah 3 0 yang dimana 0 Z-nya kita belum temukan, jadi kita langsung bagi 7 yang dimana hasilnya adalah 1,9048 dan Z-nya yaitu 10 kurang 2X X tambah
2Y bagi 5 yang sama dengan 10 kurang 2, yang dimana X-nya itu adalah 1667 ditambah 2Y, yaitu 2 kali 1,9048, yang dimana hasilnya yaitu 2,0952. Dan karena kita sudah mendapatkan semua variabel, maka kita harus mengulangi kembali, seperti menghitung kembali, yaitu X sama dengan 5 kurang Y tambah Z bagi 3, yang dimana sama dengan 5Y, yaitu 5Y kurang 1,9048, yang dimana kita ambil dari variabel Y, dan tambah Z 2,0952 dibagi 3, yang hasilnya adalah 1,7320, dan variabel Y-nya adalah yaitu 20 kurang 4X tambah 3Z bagi 7, yang dimana 20 kurang 4 dikali 1,7302 ditambah 3 kali 2,0952 bagi 7, yang hasilnya adalah 2664, dan variabel Z-nya adalah 10 kurang 2Z tambah 2Y dibagi 5 sama dengan 10 kurang 2 dikali 1,7302 ditambah 2 dikali 27664, yang sama dengan yang hasilnya adalah 24145. Kemudian kita akan mencari epsilon dari ketiga variabel tersebut, yang dimana epsilon pertama yaitu epsilon yang sudah kita dapatkan di sini, dan kemudian epsilon keduanya kita akan cari yang dimana kita masukkan variabel yang sudah kita temukan ini ke dalam tabel, dan kemudian epsilon X-nya yaitu yang dari K4 dikurang 3 dibagi K4, yang dimana menghasilkan 3,67%, dimana epsilon Y-nya yaitu kita akan L4 ini dibagi L3 yang dikurang L3 dibagi L4, yang dimana menghasilkan 31,15%, dan epsilon Z-nya yaitu M4 dikurang M3 yang dibagi M4 lagi, yang dimana hasilnya 13,22%. Dan iterasi X-nya kembali kita ambil dari 5, yang dimana 5 itu adalah rumusnya di sini tadi, yang angkanya X sama dengan 5 kurang Y tambah Z bagi 3, yang dimana itu Y-nya adalah yang di L4 dan Z-nya adalah M4 yang dibagi 3, maka hasilnya akan seperti ini. Dan Y-nya kita akan masukkan lagi seperti rumus ini, yaitu 20 kurang 4 dikali K5 yang gini, Z-nya ditambah 3Z yang dimana K5, yang dimana kita sudah menemukan X terbarunya, dan kita akan mengambil Z yang lama jadi membaginya seperti 7. Kemudian Z-nya adalah 10 kurang 2 dibagi K5 lagi, yang itu adalah X, dan L5 yaitu Y, dan akan membagi 5-nya. Dan seperti yang di atas
ini kita cukup menurunkannya saja, yang dimana hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Begitupun iterasi keempat, iterasi kelima, iterasi keenam, dan seterusnya sampai mendapatkan hasil 0,0%. Ya, begitulah contoh soal dari saya, Sultan Fadil. Berikutnya akan diberikan contoh soal, akan memberikan contoh soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Adnan, akan melanjutkan materi dari Sultan Fadil. Nah, ini contoh soal kedua. 4x kurang y tambah z sama dengan 7. 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21. Min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Nah, kita rubah dengan menggunakan rumus Gauss-Slide. X sama dengan 7 tambah y ukuran z per 4. Y sama dengan 21 tambah 4x tambah z per 8. Y Z sama dengan 15 tambah 2x kurang y per 5. Nah, kita ke bawah. Y sama dengan Z sama dengan 0. X sama dengan 7 tambah y kurang z per 4 sama dengan 7 tambah 0 kurang 0 per 4 sama dengan 1,7500. Nah, y sama dengan 21 tambah 4x tambah z sama dengan 21 tambah 7 1,755, yaitu kita ambil dari variabel yang di atas, tambah per 8 sama dengan 305.000. Z 15 tambah 2x kurang y per 5 sama dengan 15 tambah 2, kita ambil dari variabel x 17500 kurang 35000, kita ambil yang di atas, tambahkan 3000. Kita pindah ke bawah. Setelah kita mendapatkan nilai variabel x, y, z, kita akan mengulang lagi rumus di atas. X sama dengan 7 tambah y kurang z per 4 sama dengan 7 tambah 35000 kurang 3000 per 4 sama dengan 1870. Y 21 tambah 4x tambah z per 8 sama dengan 21 tambah 4 18750 tambah 3000 per 8 sama dengan 39375. Z sama dengan 15 tambah 2x sama dengan y per 5 sama dengan 15 tambah 2 per 1 8750 kurang 3,9375 per 5 sama dengan
29625. Saya akan menjelaskan tabelnya. Nah, untuk iterasi pertama, iterasi 0. Untuk tabel ini diambil dari variabel yang diterima, lalu iterasi pertama diambil dari variabel ini. Untuk iterasi kedua dan seterusnya, kita gunakan rumus yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu X7 tambah Y kurang Z per 4 sama dengan 7 3.000 sama kurang 3.000 per 4 sama dengan 1.8750. Lalu iterasi keduanya kita pakai variabel Y sama dengan 21 tambah 4X tambah Z per 8 sama dengan 21 tambah 4 1,8750 tambah 3.000 per 8 sama dengan 3.9375. Untuk iterasi kedua kita akan gunakan rumus yang tadi yang saya jelaskan, yaitu yang Z sama dengan 15 tambah 2X kurang Y per 5 sama dengan 15 tambah 1,8750 kurang 39375 per 5 sama dengan 29625. Nah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajarin Arif. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh saudara Sultan Fadil, saudara Rian Adnan. Baik, kita akan mulai. Di sini itu adalah contoh soal ketiga, yang mana 5X kurang Y tambah Z sama dengan 10, 2X tambah 8Y kurang Z sama dengan 11, minus X tambah Y tambah 4, Z sama dengan 3. Lalu di sini contoh soal ini kita akan turunkan menggunakan rumus iterasi Gauss-Seidel, yang dimana X sama dengan 10 tambah Y kurang Z dibagi 5, lalu Y sama dengan 11 kurang 2X tambah Z bagi 8, lalu Z-nya Z sama dengan 3 tambah X kurang Y bagi 4. Nah, jika sudah kita turunkan, kita lanjut lagi untuk mencari iterasinya, yang dimana Y sama dengan Z sama dengan 0. Kita mulai untuk mencari variabel X iterasi ke 0-nya. X sama dengan 10 tambah Y kurang Z dibagi 5 sama dengan 10 tambah 0 kurang 0. 0 di sini itu adalah Y. Y-nya itu 0 dan Z-nya juga. Lanjut dibagi 5 sama, maka hasilnya itu yang didapat 2,000. Lanjut, Y sama dengan 11 kurang 2X tambah Z dibagi 8 sama dengan 11 kurang 2. Hasil variabel X-nya kita ambil lagi, jadi 2,000 tambah 0 dibagi 8 sama dengan 0,8750.
Lanjut lagi Z. Untuk mencari variabel Z-nya, Z sama dengan 3 tambah X kurang Y dibagi 4 sama dengan 3 tambah X, variabel X-nya kita turunkan jadi 2,0000 dikurang, lalu variabel Y-nya kita turunkan juga 0,8750 dibagi 4 sama dengan 1,0313. Nah, di sini itu iterasi variabel X, Y, Z dari iterasi nolnya kita sudah dapatkan. Kita ulang lagi. Cara mengulangnya juga sama kayak tadi. Kita lanjut lagi. X sama dengan 10 tambah Y kurang Z dibagi 5 sama dengan 10 0,8750. Ini variabel dari variabel Y dari iterasi ke 0 dikurang 1,0313 dibagi 5 sama dengan 1,9688. Variabel X-nya dari iterasi 1 sudah didapat. Kita lanjut lagi. Y sama dengan 11 kurang 2X tambah Z dibagi 8 sama dengan 11 kurang 2 1,9688. Ini dari variabel X iterasi pertama tambah 1,0313. Ini variabel Z dari iterasi ke 0 dibagi 8, maka hasilnya 1,0117. Lanjut lagi variabel Z. Z sama dengan 3 tambah X kurang Y dibagi 4 sama dengan 3 tambah 1,9688 dikurang 1,0117 dibagi 4 sama dengan 0,9893. Nah, variabel X, Y, Z dari iterasi pertama kita sudah dapatkan juga. Lanjut lagi, kita buatkan tabel Excel di dalamnya. Dari iterasi 0 sama 1-nya itu kita ambil saja dari variabel yang sudah kita hitung. Nah, kita mulai lagi dari iterasi kedua. Iterasi kedua ini sama rumusnya kayak tadi, 10 minus sama dengan X sama dengan 10 tambah Y iterasi ke pertama dikurang Z iterasi ke pertama dibagi 5, maka hasil yang didapat itu 1,9688. Lalu untuk variabel Y-nya itu sama kayak rumus tadi, 11 Y sama dengan 11 kurang 2 kali variabel X iterasi kedua ditambah variabel Z iterasi ke pertama dibagi 8. Sama Z-nya juga sama menggunakan rumus tadi. Nah, untuk mencari nilai epsilon X, Y, Z, kita gunakan epsilon X sama dengan iterasi kedua dikurang iterasi ke pertama dibagi iterasi kedua. Maka yang didapat itu 1 minus 1,59%. Lanjut lagi, minus epsilon Y sama dengan L4. L4 di sini itu adalah iterasi Y, iterasi 2 variabel Y. Lalu L3-nya itu iterasi pertama variabel Y juga dibagi L4, yaitu variabel Y iterasi kedua. Untuk epsilon Z diambil dari M4, yaitu iterasi kedua variabel Z. Lalu M3 variabel Z iterasi pertama dibagi variabel Z iterasi kedua. Jika sudah
begini kita tinggal tarik saja sampai nilainya itu menjadi 0. Mungkin itu saja dari saya serahkan lagi kepada Abdul Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari Muhammad Fajrin sebelumnya menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini ada persamaan, yaitu yang pertama 4x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua ya 6x2 ditambah 2x3 sama dengan 18. Kemudian persamaan ketiga x1 ditambah 2x2 ditambah 8x3 sama dengan 29. Nah, di sini kita uraikan berdasarkan rumus yang telah ditentukan sebagaimana Gauss-Seidel yang itu x1, x2, x3. Nah, di sini kita tuliskan x1 sama dengan 9 dikurang x2 kurang x3 per 4. Di mana didapatkannya? X1 di sini diturunkan 9, kemudian x2. Kenapa jadi min? Karena dia berpindah posisi. Sama dengan x3, kemudian pindah, kemudian per 4. Nah, selanjutnya x2. X2 dituliskan 18 dikurang 2x3 per 6. Sama halnya seperti x1 tadi. Kemudian x3 sama dengan 29 dikurang x1 dikurang 2x2 per 8. Nah, di sini ada rumus x2 sama dengan x3 sama dengan 0. Di sini kita ingin mencari iterasinya dari x1-nya dari angka 0. Jadi kita tuliskan x1 sama dengan kita masukkan tadi x1-nya itu 9 dikurang x2 kurang x3 per 4 sama dengan kita ganti nilai x-nya yaitu 9 dikurang x2-nya diganti dengan 0, x3-nya diganti dengan 0. Jadi 9 dikurang 0 per 4 sama dengan 2,2500. Nah, itu untuk x1-nya. Selanjutnya x2-nya. X2 kita masukkan nilainya itu 18 dikurang 2x3 per 6. Nah, kita ganti nilai x-nya yaitu 18 dikurang 2 dalam kurung 0. X3-nya diganti dengan 0 per 6 sama dengan 3,0000. Nah, selanjutnya ini didapatkan X2-nya. Selanjutnya X3 sama dengan 29 dikurang X1 dikurang 2X2 per 8. Nah, diganti nilainya sama seperti tadi 29 dikurang. Nah, di sini kenapa 2,2500? Karena kita mengambil nilai X yang terbaru. Jadi kita masukkan 2,2500 dikurang 2x2-nya diganti jadi 3,0000 diambil dari nilai X2 yang terbaru per 8 sama dengan 2,5938. Nah, ini untuk iterasi ketiga. Nah, selanjutnya X1 kita uraikan lagi menjadi masukkan nilainya X1 itu 9 dikurang X2 dikurang X3 X2 kurang X3 per 4 sama dengan 9 kita ganti dengan 3,0000 dikurang 2,5938 per 4 sama dengan 0,8516. Kita peroleh nilai X yang terbaru lagi. Kemudian X2-nya 18 dikurang 2X3 per 6. Kita ganti lagi dengan nilai X-nya itu 18 dikurang 2. X3-nya kita ganti jadi 2,5938 diambil dari nilai X2-nya yang terbaru. Kemudian hasilnya 2,13
54 untuk X2 nilai yang terbaru. Kemudian X3 sama dengan 29 dikurang X1 dikurang 2X2 per 8. Kita ganti nilai X-nya lagi, yaitu 29 dikurang 0,8516. Kenapa demikian? Karena diambil dari nilai X terbaru yang ada di sini. Nah, selanjutnya dikurang 2 dalam kurung 2,1354 diambil dari nilai X terbaru yang ada di sini. Selanjutnya per 8 hasilnya 2,9847. Itu untuk nilai X ketiga, nilai X3 yang terbaru. Nah, sampai di sini kita buatkan, kita cari, kita buatkan tabel Excel, kemudian untuk mengecek nilai epsilonnya. Di sini dari persamaan yang tadi dari iterasi 0, 1, 2 itu kita masukkan di sini X1, X2, X3-nya, kemudian mencari iterasi keduanya. Nah, cara untuk mencari iterasi keduanya di mana? Yaitu kita masukkan nilainya, nilai X1-nya itu 9 dikurang nah, di mana kita masukkan nilai X1-nya itu 9 dikurang L3. L3-nya itu X2 iterasi pertama, kemudian dikurang M3, di mana M3 itu adalah X3 iterasi pertama per 4. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari X2-nya sama dengan rumus yang ini. Nah, selanjutnya untuk mencari epsilon 1, 2, dan 3-nya, kita menggunakan rumus, yaitu kita masukkan nilainya itu K4, yang dimana K4 itu ialah X1 iterasi kedua dikurang K3 X1 iterasi pertama per K4. K4 itu X1 iterasi kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai epsilonnya 0,00%, yaitu dengan cara kita blok ini karena rumusnya sudah sama, kemudian kita tarik turun, maka didapatkanlah 0,00%. Demikian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan contoh soal dari metode Gauss-Seidel ini. 10 contoh soalnya itu 10 X1 dikurang X2 ditambah 2 X3 sama dengan 6 min X1 ditambah 11 X2 dikurang X3 ditambah 3 X4 sama dengan 25, 2 X1 dikurang X2 ditambah 10 X3 dikurang X4 sama dengan min 11, 3X2 dikurang 3X ditambah 8X4 sama dengan 15. Nah, dari contoh dari SPL ini, sistem persamaan linear ini, kita ubah ke dalam bentuk rumus yang telah ditentukan oleh metode Gauss-Seidel. Jadi yang dimana X1 sama dengan 6 ditambah X2 dikurang 2 X3 per 10. Nah, di sini kenapa bisa itu berpindah ruas, nah jadi plus, dan di sini juga berpindah ruas jadi minus 2 X3, dan begitupun X2 nya X3 dan X4 nya.
Nah, di sini X2-nya itu sama 25 ditambah X1 tambah X3 dikurang 3X4 per 11. X3 sama dengan 11 dikurang 2X1 ditambah X2 ditambah 4 per 10. X4-nya 15 kurang 3X2 ditambah X3 per 8. Nah kita mulai dari X2, X3 dan X4-nya itu dimulai dari 0. Kita samakan dengan persamaan dengan sama dengan 0. Nah, di sini X1-nya sama 6 ditambah X2 dikurang 2X3 per 10. Nah, di sini 6 ditambah X2-nya kan tadi 0. Jadi 6 ditambah 0 dikurang 2X3. Nah, X3-nya 0, jadi 2 dikali 0 per 10. Nah, hasilnya 0,60000. X2-nya 25 ditambah X1 ditambah X3 dikurang 3X4 sama per 11 atau dibagi 11 sama dengan 25 ditambah. Nah, di sini kita tinggal masukkan lagi X1-nya tadi udah didapat, jadi 0 di sini masukkan 0,6000 ditambah X3-nya belum didapat jadi 0 dikurang 3X4 masih 0 per 11 sama dengan 2.3273. Nah, lanjutkan X3 min 11 dikurang 2X1 ditambah X2 ditambah X4 tinggal dimasukkan lagi yang dimana 2X1-nya tadi X1-nya tadi 0.600 jadi 2 dikali 0.600. Nah, di sini kan udah dapat X2 ini. Jadi tinggal dimasukkan 2.3273 ditambah 0 per 10 sama dengan minus 0.9873. Nah, X4-nya kita cari kayak sebelumnya, tinggal dimasukkan 15 dikurang 3X2 ditambah X3 per 8, 15 dikurang 3, X2-nya kata ini 2,3273 ditambah X3-nya ini sini salah. Sini minus 0.9873. Nah, per 8 tambah 0.8789. Nah, di sini kan karena nilai X, Y dan karena nilai X1-nya X1, X2, X3 dan X4-nya yang diperoleh belum sama dengan asumsi awal. Maksud dari asumsi awal karena di sini X2 sama dengan X3 dan X4-nya itu masih sama dengan 0. Karena belum didapatkan ini tadi. Jadi kita ulang dari X1-nya. Karena kan X2, X3, X4-nya kan udah didapat. Jadi kita ulang sama dengan cara sebelumnya. Jadi mana X2-nya kita ambil dari sini yang terbarunya dan 2X3-nya kita ambil dari sini minus 0.983. Jadi bukan 0 lagi. Jadi yang akan didapatkan hasilnya 1.0302. X2-nya begitupun dengan X2-nya kita cari ulang karena ada nilai X yang terbaru. Nah, di sini kita ubah yang di sini X1-nya kita ganti jadi 1.0302. Nah, maka dan menghasilkan 2.0369. X3-nya juga begitu minus 11 yang 2X2-nya ini kita ambil dari yang terbarunya. X4 sama juga kita X3-nya diambil dari sini. Nah, karena di sini kita di sini itu iterasinya berhenti jika epsilonnya paling rendah atau titik errornya mendekati paling rendah. Nah, di sini kan masih 41.76%. Bagaimana cara dapat ini? Dengan rumus yang tadi, yaitu X yang terbaru atau yang X yang ini dikurang dengan X yang sebelumnya. Nah, per X yang barunya ini yang 1.0302 dikali 100%, maka mendapatkan 41.76%. Begitupun epsilon X2-nya ini begitu juga. Di sini kan masih tinggi 41, 14, 2, 10. Jadi masih bisa dilanjutkan dengan iterasi selanjutnya. Nah, di sini pada iterasi ketiga masih tinggi, masih bisa disederhanakan. 4 juga masih tinggi. 5 masih tinggi karena ini masih ada 0,8, 6
Sebenarnya ini sudah bisa berhenti di 6, cuman alangkah lebih bagusnya kalau paling mendekatinya jadi kita 0, jadi semuanya rata di 0%. Itu saja presentasi dari contoh soal yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan tadi yang telah menjelaskan materinya, metode numerik, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk itu saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.